Shalom. Shalom GPSI PKA, Jemaat GPSI PKA. Shalom, kami mengucapkan kembali hadir. Selamat datang di ibadah online GPSI PKA yang sudah kesekian. Tuhan boleh memberikan lawatan yang terbaik bagi kehidupan kita. Dan pada hari ini kita akan siapkan hati kita, namun sebelum itu ada sedikit pengumuman dari majelis, waktunya persilakan. Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasih nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Hari Minggu, selamat bersekutu dalam ibadah raya atau ibadah minggu kita pada pagi hari ini yang kita lakukan secara virtual atau secara online. Majelis Jemaat terima kasih untuk Bapak dan Samuel di luas yang akan melayani kita melakukan firman Tuhan pada pagi hari ini, dan juga untuk Saudara Gilian dan Saudara Opi yang akan melayani dalam pemujian. Mari kita menjaga hati kita untuk ibadah pada pagi hari ini, agar kita dapat mengikuti ibadah dengan baik walaupun secara virtual. Dan sekali lagi majelis jemaat mengucapkan selamat beribadah. Dan saya serahkan kembali ke Saudara Gilian untuk memimpin kita dalam puji-pujian. Haleluya, terima kasih Saudara Ragu untuk pengumumannya. Kita akan siapkan hati kita, mari Bapak Ibu, dalam keadaan virtual ini, di tempat yang berbeda, hati kita tetap sama, Tuhan kita tidak pernah berbeda, lokasi kita berbeda, tapi Tuhan kita selalu sama. Ia adalah juru selamat yang menuntun kita. Ia boleh mengorbankan hidupnya untuk kita, sehingga kita boleh selamat. Mari kita tundukkan kepala, kita siapkan hati kita, untuk kita memulai ibadah ini dengan doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan, kami bersyukur. Kami Jemaat GPSI PKA boleh kembali hadir bersama Tuhan. Di tengah keterbatasan, situasi dunia yang tidak menentu Tuhan, Engkau masih memberikan kami kekuatan, Engkau masih memberikan berkat yang begitu luar biasa. Kalau kami boleh kembali hadir di sini untuk beribadah Tuhan. Kami datang Tuhan, dengan hati yang penuh dengan luka Bapa, dengan mungkin kami punya beban Tuhan, yang kerap kali kami hadirkan di dalam doa-doa kami Tuhan. Kami mau jujur Bapa, di pagi hari ini kami siap dilawat oleh kebenaran firman-Mu, oleh puji-pujian yang akan kami naikkan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami hanya minta kekuatan, kami hanya minta Engkau layakkan setiap hati kami. Sehingga ketika firman ditaburkan dalam hati kami, dan pujian yang akan kami naikkan, boleh layak di mata-Mu Tuhan. Kami mau serahkan ibadah ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami buka ibadah ini hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Semua jemaat yang percaya katakan, amin. Boleh tepuk tangannya dong, lambaikan tangannya untuk kebesaran nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kita percaya Dia bangkit karena kuasa maut dikalahkan. Karena Dia bangkit, kita selamat. Haleluya. Mari kita nyanyikan, Yesus hidup, Dia bangkit. Berikan tepuk tangan untuk nama Tuhan di rumah ya. Jadi jangan malu-malu. Kita mau berikan yang terbaik meskipun dengan keterbatasan virtual sekalipun. Mari kita sekali lagi katakan, kuasa maut telah dikalahkan. Kuasa telah dikalahkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba Allah, semua musuh telah ditaklukkan. Oleh kebangkitan Tuhan kita, katakan Yesus hidup. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita lebih dari pemenang. Kita katakan lagi dari awal sekali lagi, kuasa maut telah dikalahkan.
Kuasa maut telah dikalahkan. Kuasa maut telah dikalahkan. Haleluya. Oleh darah anak domba Allah, semua musuh telah ditaklukkan. Oleh kebangkitan Tuhan kita, Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Kita katakan Yesus hidup. Yesus hidup, katakan Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Kita mau lebih semangat lagi memuji nama Tuhan. Kita mau ulang lagi sekali lagi lagu ini. Oh, one, two, three. Kuasa maut telah dikalahkan. Mari jemaat Tuhan. Oleh darah anak domba Allah, semua musuh telah ditaklukkan. Oleh kebangkitan Tuhan kita, Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Yesus hidup, Yesus hidup, haleluya. Dia bangkit, kita percaya. Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Saya jadi lebih dari pemenang. Kamu jadi lebih dari pemenang. Coba lambai tangan dari rumah dong. Yang siapa yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, oleh puji-pujian, kita siap memuji nama Tuhan. Tangannya mungkin lebih kasih dah lagi dong, yang lebih panjang. Waduh, luar biasa ya. Kelihatan ya bajunya rapi, mungkin di bawahnya celana pendek, di depannya ada teh sama pisang goreng ya. Lagi sarapan ya. Nanti kalau udah firman Tuhan nggak boleh ya. Siapa yang siap memuji nama Tuhan, boleh tangan kanannya diangkat ke kanan. Mana tangan kanannya? Tangan kirinya. Katakan haleluya. Di kepala tangannya haleluya. Mantap. YPS IPKA andalan. Kita siap terima. Karena kita telah ditebus dengan darah yang kudus. Kami bait kudusmu sebagai bukti karyamu. Dengan judul lagu kami terima. Mari kita angkat pujian ini. Tepuk tangan dari rumah dengan semangat. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Katakan saudara bahwa kita bait kudus. Kami bait kudusmu sebagai bukti karyamu. Nyatakan kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa
di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat jadi. Kedengeran suaranya sampai sini. Haleluya. Kita mau ulang lagi dari awal. Di rumah nyanyi ya, jangan malu-malu ya. Kita percaya kita telah ditebus. Haleluya. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Haleluya Tuhan. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kita katakan kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Jemaat Tuhan katakan, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti jemaat, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Lambaikan tangannya sekali lagi untuk kebesaran nama Tuhan. Mana? Ayo tangannya. Tangannya mana lagi? Ayo dong semuanya, belum semua. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Kedengeran, padahal itu di mute. Kedengeran karena kita percaya Roh Tuhan berada di ibadah GPSI PKA. Katakan tangannya di kepala, haleluya. Mantap, semuanya kompak. Tiba saatnya kita siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Samuel De Luas STH. Mari kita siapkan hati kita. Terkadang saudara-saudara, kita terbatas, kadang-kadang kita rindu ya untuk balik lagi kapan ya Tuhan ibadah offline, ibadah boleh tatap muka. Tapi kita percaya bahwa kejadian ini memang adalah seizin Tuhan dan kita diberikan kekuatan sampai akhirnya kita boleh melaksanakan ibadah online ini dengan segala keterbatasan, tapi kita percaya bahwa Tuhan akan menunjukkan kasih-Nya bagi GPSI PKA di segala goncangan. Di masa-masa ini Tuhan masih memberikan kita kekuatan. Oleh karena itu tetap saudara kita tetap solid. Kita tetap berdoa untuk gereja kita tetap berdoa untuk saudara kita, jemaat kita. Kita mau Tuhan pakai untuk kebesaran nama Tuhan di negeri ini, di dunia ini. Mari kita angkat pujian, jadikan aku alatmu. Haleluya. Tuhan berikan kami lawatan Tuhan. Kami percaya kami butuh Engkau Tuhan. Untuk itu kami berkumpul Tuhan. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu. Sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami
Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikan ku alat-Mu. Mari sekali lagi kita akan kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikan ku alat-Mu. Oh, biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Mari jemaat Tuhan, kita ulangi lagu ini dari awal. Kita mau katakan lebih sungguh untuk Tuhan kita. Kita percaya kehadiran kita berdampak bagi sekitar kita. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikan ku alat-Mu. Oh, biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Biar belas kasihan-Mu, biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi
hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu, dipenuhi api kemuliaan-Mu. Saya serahkan kepada Bapak Pendeta Samuel untuk membuka doa firman. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Ini pujian yang kami naikkan kepadamu, ya Allah Bapa dalam sorga. Satu kerinduan kami agar Engkau nyatakan kasih dan kemuliaan-Mu bagi bangsa kami. Kami percaya bahwa Engkau memiliki rencana yang indah untuk setiap kehidupan kami. Karenanya Tuhan, pada pagi hari ini kami ingin mendengarkan kasih dan sabda-Mu, agar melaluinya kami dikuatkan dan diteguhkan. Berkati setiap kami, agar ketika kami membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu, kami memperoleh kekuatan, kami boleh diteguhkan untuk menjalani hidup ini. Di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan, firman yang hidup, kami berdoa kepadamu. Amin. Shalom, Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan dalam ibadah minggu dalam kesempatan pagi hari ini akan diambil dan dibaca dari 1 Korintus pasal yang ketiga, surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Korintus, 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-23. Jika kita sudah menemukannya, saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang-orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami? Sekali kelak, pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaan terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri
akan diselamatkan. Tetapi seperti dari dalam api, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada seorang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Janganlah ada seorang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh, supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat adalah kecerdikannya. Dan di tempat lain, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Karena itu, jangan ada orang yang membanggakan dirinya atas manusia. Sebab segala sesuatu adalah milikmu. Baik Paulus, Apolos, maupun Kefas. Baik dunia hidup maupun mati. Baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang. Semuanya kamu punya. Tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagialah kita yang mau merenungkannya dalam kehidupan kita dari hari demi hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kokoh tidaknya suatu bangunan bergantung pada fondasi. Bangunan megah dan indah tiada artinya jika dasarnya keropos. Bangunan itu hanya menunggu waktu untuk runtuh. Demikian juga sebuah pelayanan di dalam persekutuan umat Tuhan atau gereja harus beralaskan pada fondasi yang kuat. Yesus Kristus adalah fondasi yang kokoh dari gereja. Dasar inilah yang diletakkan oleh Rasul Paulus ketika mendirikan jemaatnya di kota Korintus. Kita tahu jemaat Tuhan yang ada di Korintus adalah merupakan jemaat pelayanan Rasul Paulus ketika ia melakukan pelayanan misinya pada tahun 50 sesudah Kristus. Jemaat Korintus mengalami banyak pergumulan, baik yang timbul dari dalam maupun oleh karena masalah-masalah yang terjadi luar persekutuan umat Tuhan. Pergumulan-pergumulan tersebut menimbulkan pro kontra dalam persekutuan umat Tuhan yang ada di kota Korintus pada saat itu. Pro kontra ini terjadi sehingga membuat jemaat Tuhan menjadi terkotak-kotak. Jemaat Tuhan menjadi bias satu dengan yang lain. Ada yang mengatakan bahwa mereka adalah golongan dari Paulus. Ada yang mengatakan mereka adalah golongan dari Apolos, dari Kefas, dan juga yang menyatakan bahwa mereka golongan Kristus. Pro kontra ini tentunya mengakibatkan jemaat Tuhan menjadi jemaat yang tidak dinamis dalam menjalani kehidupan ini. Mereka banyak diperhadapkan dengan rupa-rupa pergumulan. Pro kontra juga berpengaruh terhadap persekutuan umat Tuhan. Buruknya tentang kehidupan jemaat Tuhan yang terkotak-kotak ini juga menyerang di dalam persekutuan jemaat Tuhan. Satu sama lain, jemaat Tuhan menjadi curiga dengan sesamanya. Satu sama lain, jemaat Tuhan dalam persekutuan ini tidak percaya dengan sesamanya. Bahkan mereka tidak lagi mengedepankan kasih di dalam persekutuan umat Tuhan. Dan contoh yang lain tentang pro kontra atau terkotak-kotaknya jemaat Tuhan, kerohanian mereka, artinya iman jemaat tidak bertumbuh, kerdil, bahkan menjadi tidak memiliki pengharapan
di dalam kerohanian. Iman jemaat menjadi statis, sehingga mereka tidak hidup meyakini bahwa sumber kehidupan mereka, Yesus Kristus, ada di tengah-tengah mereka. Bahkan melalui pro kontra ini juga muncul tentang buah-buah iman. Tidak munculnya buah-buah iman ini menyebabkan bahwa kekayaan jasmani dan rohani yang dimiliki oleh jemaat Tuhan yang ada di kota Korintus yang ada pada saat itu tidak memberikan kontribusi yang cukup baik. Mereka tidak sadar bahwa mereka diberkati. Mereka menjadi kikir, mereka tidak peduli, bahkan melalui pertumbuhan pelayanan jemaat Tuhan yang ada di kota Korintus pada saat itu, mereka tidak memberikan kontribusi yang baik. Sehingga kita tahu bahwa gereja itu hidup oleh karena dukungan juga dari jemaat. Sehingga bentuk pelayanan tidak menjadi nyata di tengah-tengah kehidupan umat Tuhan maupun di tengah-tengah masyarakat yang hidup yang ada pada saat itu. Karena itu dalam konteks bacaan kita, Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita dibawa oleh Rasul Paulus untuk kita menjadi sadar. Untuk kita mengetahui bahwa sesungguhnya persekutuan itu menjadi sangat penting ketika kita memiliki hubungan relasi dengan Tuhan di atas dasar yang kokoh. Firman Tuhan pada pagi hari ini diberikan tema membangun relasi dengan Tuhan di atas dasar yang kokoh. Apa yang menarik ketika kita memiliki hubungan relasi dengan Tuhan dengan atas dasar yang kokoh? Yang pertama, Rasul Paulus mengajak bagi kita sekalian bagaimana kita memiliki sikap hidup, hubungan relasi yang kokoh bersama dengan Tuhan. Tentunya kita harus memiliki sikap hidup yang pertama, menjadikan firman Tuhan sebagai dasar hidup orang percaya. Apa yang dikatakan dalam perikop bacaan kita, 1 Korintus 3 ayat yang ke-10. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun tersebut di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Jadi dalam kehidupan kita untuk membangun relasi dengan Tuhan, sehingga kita memiliki dasar yang kokoh, yang pertama harus menjadikan firman Tuhan sebagai dasar hidup yang baik. Dasar yang telah diletakkan oleh Yesus Kristus, atau dapat dinyatakan melalui firman-Nya, dan firman itulah yang menjadikan manusia dan diam di antara kita. Yohanes 1 ayat yang ke-14. Tuhan Yesus berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku, ia akan melakukannya. Ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Rumah itu tidak akan roboh, sebab didirikan di atas batu. Matius 7 ayat yang ke-25. Jadi bagaimana melalui firman Tuhan, sebagai dasar hidup orang percaya, sebagai dasar hidup persekutuan kita bersama-sama dengan Tuhan, menyadari bahwa firman-Nya akan mengkokohkan, akan meneguhkan setiap kehidupan pelayanan kita. Yang kedua, mengapa kita perlu membangun relasi dengan Tuhan di atas dasar yang kokoh? Yang kedua, kita harus memiliki integritas yang baik. Dalam ayat yang ke-14 dikatakan, tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Jika pekerjaannya dibangun, seseorang akan tahan uji. Ia akan mendapatkan upahnya. Tiap pribadi bertanggung jawab. Dinyatakan ada dua kategori kualitas. Pertama, yaitu orang yang membangun atas dasar Yesus Kristus. Dan yang kedua, orang yang membangun atas dasar materi. Berupa emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, dan jerami. Keduanya akan diuji. Dan dikatakan bahwa ketika dibangun, seseorang itu akan tahan uji. Dan ia akan mendapat upahnya. Dalam hidup ini, integritas orang percaya
itu sangat ditentukan bagaimana hubungannya memiliki hubungan yang harmonis, memiliki relasi yang baik dengan Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita sebagai orang percaya yang tidak mempunyai relasi yang baik dengan Tuhan, tentunya ini akan berdampak dalam kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat kita. Ini akan berdampak dalam kehidupan kita di tengah-tengah pergaulan kita, di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah bisnis kita. Tentunya integritas yang baik sebagai umat Allah, ini juga menunjukkan bagaimana Allah hidup di tengah-tengah kehidupan kita secara pribadi. Kasih, kuasa, dan kemuliaan Allah itu akan nyata ketika kita memiliki integritas yang baik di dalam Tuhan. Sehingga kita tidak kompromi dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Kita tidak kompromi dengan hal-hal yang namanya dosa. Karena bagi kita, hidup adalah Kristus. Dan mati adalah keuntungan. Sehingga setiap langkah kehidupan kita menentukan integritas kita sebagai orang yang percaya dan yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Karena itu, Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita perlu membangun kerohanian lewat pelayanan di tengah-tengah persekutuan umat Tuhan. Itu bersama-sama dalam satu ruangan umat Tuhan di gereja. Tetapi yakinlah Tuhan izinkan ini semua agar kita tetap memiliki hati yang berkobar-kobar dengan integritas yang baik dan mempercayai bahwa Tuhan punya rencana yang indah. Karena itu, situasi apapun dalam hidup ini harus membawa kita hidup di dalam kebenaran. Hidup di dalam kebenaran artinya kita menjauhkan diri dari nafsu yang tidak membuat kita berkenan di hadapan Allah. Nafsu orang muda. Lalu yang kedua juga kita perlu sebagai pendamai. Tidak boleh bertengkar satu dengan yang lain. Kita harus ramah satu dengan yang lain. Dan juga kita dibawa untuk mau memenangkan jiwa. Pertanyaannya, bagaimana mungkin ketika situasi pandemi COVID-19 saat ini, kita harus memenangkan jiwa bagi hormat dan kemuliaan Tuhan? Karya dan pekerjaan Allah itu tidak terbatas. Melalui doa kita yang pada saat ini kita naikkan kepada siapapun anak bangsa di dunia, di negara kesatuan Republik Indonesia ini yang mengalami penderitaan secara khusus oleh karena pandemi COVID. Melalui doa kita, Tuhan akan mendengar. Sehingga Tuhan menjawab. Tuhan setia untuk menjamah bagi setiap orang yang kita doakan. Sehingga mengalami jamahan Tuhan untuk pemulihan dan kesembuhan. Ini juga suatu bentuk kesaksian kita bagi sesama kita, sehingga orang lain dapat dimenangkan bagi Tuhan. Menuntun orang yang sukarela untuk hidup setia kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, mengapa kita perlu membangun relasi dengan Tuhan di atas dasar yang kokoh? Yang ketiga, agar kita tetap senantiasa memuliakan Tuhan. Ayat yang ke-16. Kamu adalah bait Allah, dan Roh Allah diam di dalam kamu. Di dalam perikop lain, Rasul Paulus berkata, karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Apa yang perlu dilakukan untuk memuliakan Tuhan? Yang pertama, kita perlu senantiasa terus menggemakan, melakukan perbuatan baik bagi sesama kita. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Matius 5 ayat yang ke-16. Dan yang kedua, kita perlu menyelesaikan tugas ini, tugas panggilan ini sampai dengan akhir. Firman Tuhan katakan, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada banyak dalam 1 bulan terakhir ini, hamba-hamba Tuhan, pimpinan-pimpinan sinode gereja, oleh karena situasi dan kondisi sakit, mereka harus kembali kepada Sang Empunya dunia ini. Sang Empunya kehidupan ini. Dan mereka melakukannya. Pekerjaan pelayanan yang Tuhan berikan atas kehidupannya dengan baik. Sehingga mereka mengakhiri pekerjaannya sebagai alat Allah.
sebagai hamba Tuhan dengan baik. Dan Allah mempermuliakan mereka. Karena itu Rasul Paulus menegaskan bagi kita sekalian, agar ketika kita hidup, kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri. Tetapi kita hidup menjadi berkenan di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia. Rasul Paulus menyadarkan kita bahwa orang percaya adalah merupakan ladang dan bangunan Allah. Kita terbatas. Kita tidak memiliki hal yang perlu dibanggakan dalam kehidupan ini. Tetapi kita percaya semua yang kita kerjakan, itu semua oleh karena dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, Rasul Paulus juga menyadarkan bagi kita agar kita tidak menjadi arogan dan sombong. Setiap tanggung jawab, pekerjaan, dan pelayanan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, sesungguhnya Tuhan mau agar bentuk tanggung jawab dan pelayanan itu boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Kita percaya bahwa setiap kita memiliki talenta yang diberikan Tuhan masing-masing. Ada talenta untuk mengajar. Ada talenta untuk menasehati. Ada talenta untuk membawa kita hidup di dalam persekutuan bersama dengan Tuhan. Situasi dan kondisi apapun, kita yakin Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dan yang ketiga, Rasul Paulus juga menyadarkan bagi kita agar kita mau mereformasi spiritualitas kita. Apakah kita sungguh-sungguh hidup berkenan di hadapan Tuhan? Apakah kita percaya bahwa Tuhan itu senantiasa ada di dalam kehidupan kita? Sehingga kita tidak menjadi khawatir. Kita tidak menjadi tawar hati untuk menjalani hidup ini. Satu pujian yang mengingatkan kepada kita agar kita percaya bahwa semua karena kebaikan Tuhan. Saya akan menyanyikan bagi jemaat sekalian. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui pujian ini kita diingatkan bahwa segala sesuatu ada dalam genggaman dan tangan kasih Allah. Kita percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik untuk kita tetap setia menempatkan bangunan relasi kita dengan Tuhan dan di atas dasar yang kokoh. Kita tidak menjadi sia-sia karena kita telah diselamatkan dan menempatkan dasar bangunan kehidupan kita, pekerjaan, pelayanan, keluarga, bahkan segala sesuatu dalam hidup ini di atas dasar firman Allah. Kiranya firman Tuhan ini boleh meneguhkan dan menguatkan kita, sehingga kita tetap hidup di dalam kehidupan yang berpengharapan kepada Tuhan. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dirinya. Karena itu, mari bangun spiritualitas iman kita, agar kita tetap hidup di dalam iman, pengharapan, dan kasih kita kepada Allah. Mari kita mengambil saat teduh. Saat teduh selesai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan masuk di dalam doa syafaat.
Dan bersama-sama kita akan berdoa syafaat ini dengan mengakhirinya dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk setiap anugerah, kemurahan, dan kebaikan Tuhan. Melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini kita diajak untuk bagaimana menempatkan, kita membangun relasi dengan Tuhan atas dasar yang kokoh, agar kita tetap memiliki iman untuk menjadikan firman Tuhan sebagai dasar yang hidup, untuk memiliki integritas yang baik, dan memuliakan Tuhan senantiasa. Karena itu Tuhan, Engkau mengajak kami, agar kami tetap mendasarkan semua kehidupan kami, pekerjaan, pelayanan, rumah tangga kami, di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Kami tidak goyah, kami menjadi kuat untuk situasi, kondisi apapun. Bapa dalam surga, kami juga menyerahkan pada saat ini bagi bangsa dan negara kami, para pemimpin yang ada, baik mereka yang duduk dalam bidang eksekutif, legislatif, yudikatif, TNI, dan Polri. Tuhan, kami menyatukan hati kami berdoa bagi mereka, agar mereka tetap memiliki kesehatan yang daripada Tuhan, melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Kami berdoa untuk setiap upaya usaha dari sekelompok komunitas golongan yang hendak memecah belah bangsa dan negara kami. Tuhan, lawatlah mereka. Sadarkanlah mereka. Berikanlah hati yang taat, hati yang patuh kepada pemerintah bangsa yang Tuhan pilih untuk memimpin kami. Kami juga berdoa bagi saudara kami di belahan Nusantara ini, yang mereka mengalami pergumulan, baik itu masalah bencana alam, sakit penyakit, khususnya pandemi COVID. Mari Tuhan lawat mereka. Memberikan jamahan tangan kasih-Mu yang penuh dengan kesembuhan dan pemulihan. Sehingga melalui protokol COVID, mereka menjadi pulih, mereka menjadi sembuh, dan bisa melaksanakan tugas pekerjaan dalam kehidupan mereka masing-masing. Kami juga berdoa bagi gereja Tuhan di muka bumi ini, melalui Lembaga Persekutuan Gereja Indonesia maupun Sinode GPSI. Mari Tuhan berkati para pemimpin gereja-Mu, sehingga mereka tetap melaksanakan karya pelayanan di tengah-tengah bangsa ini. Karya pelayanan di tengah-tengah Sinode GPSI dengan baik, oleh karena pertolongan kuat kuasa Tuhan. Secara khusus juga kami berdoa ya Tuhan, bagi Majelis Jemaat Hamba Tuhan GPSI Pancaran Kasih Allah Jakarta Selatan. Tuhan berkati setiap hamba Tuhan yang ada, majelis jemaat yang melayani, pengurus kategorial panitia yang ada, biarlah mereka bahu-membahu, bergandengan tangan, menyatakan kasih dan kemuliaan Allah, melayani dengan sungguh, meskipun situasi kondisi COVID pada saat ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang pada saat ini oleh karena sakit, kami membawa bagi Bapak Jamaran Sitinjak, Ibu Patricia Lado, Bapak Leo Lopati, Bapak Stephen Wardoyo, Ibu Mimi Bagiarta, Ibu Nina Nayuan, Saudara Toar Moleong, Ibu Yoke Raturandang, dan juga di dalam proses pemulihan, Ibu Asni Sinaga, Bapak Pendeta LS Sitio, Bapak Rudolf Hutagalung, Bapak Ibu M. Simanjuntak, Ibu Rismaya Naibahu, Ibu Meiti Manengke Mumbunan, Bapak Paul Moleong, Bapak Hanjan, Ibu Yanti Sabar, Bapak Arnold Kuhu, dan Ibu Kori Rengkuan. Tuhan, kami menyatukan hati kami bagi saudara yang dalam keadaan sakit maupun dalam proses pemulihan. Kiranya Allah melawat mereka, memberikan jamahan tangan kasih Allah, memberkati obat-obatan, bahkan tindakan tim medis dan paramedis, bahkan perawatan juga dukungan dari keluarga besar, sehingga mereka pulih menjadi sembuh di dalam kasih kuasa Tuhan Yesus sendiri. Dan pada waktu-waktu yang datang, mereka boleh bersama-sama dengan kami untuk beribadah mempermuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap kami yang turut ambil bagian dalam pelayanan kami pada pagi hari ini. Baik itu song leader musik maupun liturgis, Tuhan berkati kami semua.
sehingga pelayanan kami ini boleh menjadi dupa yang berbau harum untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah Tuhan, segala sesuatu yang kami rencanakan melalui gereja Tuhan, GPSI Panjaran Kasih Allah, Tuhan bekerja di dalamnya, sehingga semuanya boleh mendatangkan kebaikan. Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan, janda, duda, yatim, dan piatu di jemaat-Mu, GPSI Panjaran Kasih Allah. Kiranya Kau juga melawat mereka, memberkati mereka, menopang mereka, sehingga dalam kehidupan mereka tetap memandang dan bersandar sepenuhnya akan kasih dan kemurahan Tuhan. Ya Bapa dalam surga, ini doa permohonan kami yang kami hanya di dalam anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Terima kasih Bapak Pendeta Samuel atas berkat yang luar biasa dari kebenaran firman Tuhan. Kiranya menjadi kekuatan bagi kita semua di rumah untuk kita dapat melakukannya dalam kehidupan kita. Dan kiranya berkat yang sama tercurah bagi Bapak Pendeta, bagi pelayanan, keluarga, dan kesehatan, serta bisa berkontribusi untuk kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik melalui persembahan. Kiranya dipersiapkan terlebih dahulu Bapak Ibu, Jemaat PKA, untuk kita memberikan kontribusi bagi persembahan gereja, sehingga dapat berguna bagi pelayanan dan juga segala kebutuhan di tengah krisis. Kami berharap yang terbaik dan yang ada daripada Bapak Ibu dapat diberikan. Kita akan iringi persembahan dengan pujian. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Haleluya. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan pimpin ke tempat tinggiku, diantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan pimpin ke tempat tinggiku, dihantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Bapa, di rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Bapa, di rumah Bapa surga yang bakal. Kita tundukkan kepala, kita doakan persembahan ini. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang telah diberikan oleh Bapak Pendeta Samuel Tuhan. Kami bersyukur, biarlah segenap berkat yang telah tercurah melalui kebenaran firman Tuhan
Engkau boleh kembalikan lagi kepada Bapak Pendeta Samuel dalam segala pelayanan. Tuhan berikan perlindungan, kesehatan, dan juga keluarga. Segenap apa yang diberikan ini berguna bagi pelayanan-Mu ke depannya Tuhan. Dan tangan-tangan yang telah memberikan persembahan untuk GPSI PKA Tuhan, biarlah kiranya persembahan itu Tuhan layakan, Tuhan kuduskan, supaya persembahan dapat dikelola dengan baik, dan persembahan dapat berguna bagi perbaikan segala kepentingan untuk pelayanan-Mu ke depannya Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih dan kami percaya bahwa berkat yang sama juga tercurah bagi kami, dan Engkau telah menyediakannya bagi kami. Haleluya. Amin. Baiklah, terima kasih atas persembahan yang telah diberikan oleh Bapak Ibu. Tiba saatnya kita mendekati untuk akhir ibadah. Mari kita angkat pujian. Kita akan memberikan hati kita bahwa kasih yang terindah dan karya terbesar dalam kehidupan kita itu adalah karya daripada Tuhan yang telah memberikan kita kasih-Nya bagi kehidupan kita. Haleluya. Mari kita katakan kasih yang terindah. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu Di setiap waktu tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kita ulangi dari awal Bapak Ibu. Kita katakan, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi.
Yesus Engkau ku kagumi, Yesus Engkau ku kagumi. Selanjutnya kita akan menerima doa berkat dari Pak Pendeta Samuel. Kami persilakan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Engkau boleh hadir dalam ibadah persekutuan kami pada minggu ini. Dan biarlah Tuhan melalui lawatan Allah, firman Tuhan yang kami dengar, kami terus hidup dalam sejarah kehidupan kami bersama-sama dengan Tuhan. Bahkan melalui persekutuan umat Tuhan, GPSI Pancaran Kasih Allah Jakarta Selatan, kami boleh dipakai menjadi alat dan kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pergilah dengan sejahtera, serta lakukanlah firman Tuhan di dalam tugas dan panggilanmu di tengah-tengah masyarakat dan bangsa ini, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Terima kasih. Selanjutnya akan diserahkan kepada majelis. Kami persilakan. Baik Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya akan membacakan untuk pengumuman untuk kegiatan kita di minggu depan. Sebelumnya atas nama majelis, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Samuel yang telah melayani kita dalam ibadah minggu pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak dalam pelayanan dan juga keluarga. Saya tahu Pak Pendeta Samuel banyak kegiatan di Lampung melalui Facebook, jadi kiranya Tuhan memakai Bapak lebih lagi tuh Pak dalam melayani Tuhan di Lampung. Juga untuk saudara Gilian dan Opi yang memimpin kita dalam ibadah pada pagi hari ini, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Jemaat, saya akan membacakan beberapa pengumuman untuk ibadah kita untuk 2 minggu ke depan. Kita masih akan melakukan melalui via Zoom karena kondisi di sekitar belum memungkinkan kalau kita melakukan live streaming. Jadi untuk 2 minggu ke depan kita masih melakukan ibadah via Zoom. Untuk 2 kegiatan jemaat akan dibacakan pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 akan diadakan doa bersama. Waktunya pukul 18.30. Pelayan firman Bapak Pendeta Ferry Simanjuntak, pemimpin doa Ibu Pendeta Miske Senayan. Dan kegiatan akan kita ikuti melalui aplikasi Zoom dan nanti akan diingatkan kembali di grup-grup WA Jemaat melalui untuk link Zoom-nya akan disampaikan. Yang kedua, untuk ibadah BPK Prima akan diadakan pada hari Senin tanggal 30 November 2020. Waktunya pukul 11 dengan pelayan firman Ibu Pendeta Miske Senayan. Tema Kota di Atas Bukit dan juga dilakukan via Zoom. Nanti link Zoom akan disampaikan melalui WA Group. Juga untuk Bapak Ibu Majelis diingatkan akan diadakan rapat panitia Natal pada hari Senin tanggal 23 November atau besok hari. Waktunya pukul 7 malam juga melalui via Zoom. Mohon perhatian untuk majelis dalam rapat panitia.
Bapak Ibu, saya infokan bahwa karena kondisi sekarang belum memungkinkan membuatkan laporan untuk sementara kegiatan di sekitar belum diadakan, maka untuk pembuatan warta jemaat belum bisa kami lakukan, sehingga untuk laporan keuangan yang Bapak Ibu berikan untuk persembahan-persembahan belum dapat kami sampaikan. Jadi nanti apabila sudah sekitar kembali normal akan kita umumkan di rapel untuk laporan keuangannya mulai dari minggu tanggal 15 kemarin akan kami sampaikan. Jadi untuk sementara laporan keuangan belum dapat kami sampaikan. Demikian Bapak Ibu pengumuman atau warta jemaat yang dapat saya sampaikan. Dan dengan demikian ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Boleh tangannya diangkat semua dong. Terima kasih Pak Ragu. Terima kasih banyak semuanya. Tetap Tuhan semangat, memberkati. Tuhan memberkati selalu. Salam Amin. kasih dari Lampung. Siap Pak. Salam kasih juga Pak Pendeta. Haleluya. Sehat-sehat Terima kasih semuanya. Pak Samuel. Sama-sama Firman, Bapak. Terima kasih, Tuhan berkati. Semangat Terima Pak. kasih Pak Samuel, terima kasih semua. Terima kasih Pak Samuel. Terima kasih Pak Samuel, Pak Ragu. Tuhan berkati. Jemaat selamat dari Minggu. Tuhan Yesus Tuhan memberkati. berkati. Salam buat Ibu di Lampung.